Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Vlog. Sekarang kita akan coba detailin kira-kira apa yang baru di dua varian Honda Vario atau Vario 125 series. Cuman yang pertama ini kan saya cek di Honda Vario 125-nya ya. Next di video berikutnya kita akan bahas Vario 125 versi street. Yes. Ini jadinya teman-teman sekalian ya. Variannya kayak gini. Secara umum bodyworknya itu bisa dibilang memang tidak banyak berubah. Artinya secara dimensi cuman detailnya itu bisa dibilang all new, berubah banget dari depan sampai ke belakang. Kita coba untuk dari detailnya dari depan teman-teman sekalian. Nah, untuk bagian batok atasnya itu bilang beda teman-teman sekalian. Ya, tempelannya beda. Teman-teman sekalian ingat ya yang di versi sebelumnya di sini agak coak kayak gitu. Ini beda banget di sini. Terus ini menggunakan ini kalau nggak salah warna hitam yang dulu untuk handlebar, untuk brake-nya ya, untuk lever atau tuas pengeremannya. Ini ya untuk versi yang lock untuk rem untuk dia parkir. Terus ini teman-teman sekalian juga bisa lihat di sini CBS ISS ini artinya tetap menggunakan combined brake system juga nih. Nah, untuk bagian depan ya dimensinya nih sama. Cuman memang kehadiran ininya nih yang teman-teman sekalian yang beda, dan juga detail dari lampunya juga beda. Platformnya sama, cuma beda. Teman-teman sekalian lihat dari samping itu dimensinya itu sedikit lebih, bukaannya lebih lebar. AHM bilang dengan lebar ini itu merubah daya pancar sinarnya jauh lebih, terutama untuk low beam dan high beamnya itu berubah teman-teman sekalian. Low beamnya jauh lebih terang dan high beamnya jauh lebih jauh sekarang. Ini beda banget ya. Kita bisa lihat di sini dan nih alisnya nih berubah teman-teman sekalian akhir sini. Sekarang kalau teman-teman sekalian kita bisa lihat sini masih detailnya masih V-shape ya, antara lampu ya. Terus habis itu detail lampu LED-nya V-nya di sini dengan lampu sen di bagian atas ini. Teman-teman sekalian kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat nih ya lampu sennya. Lampu sennya juga LED teman-teman sekalian. Yes. Untuk bagian depannya nih, bagian bawahnya nih. Ya, untuk bagian bawahnya nih kita bisa lihat sini pengeremannya. Disc untuk bagian depan. Satu piston kaliper dari Nissin. Wavy, ini juga masih sama ya. Detail dari velgnya juga kelihatan masih sama banget. Ya teman-teman sekalian ya. Dan kalau teman-teman sekalian bisa lihat dari samping, ini berubah nih. Kalau misalnya teman-teman sekalian ingat ya versi yang Vario sebelumnya, ini giniannya itu arahnya ke bawah dan sekarang arahnya ke samping kayak gini. Jadi secara umum nih ya teman-teman sekalian bisa lihat nukik ya, lebih nukik ya. Basis bahasa desain dari Vario 125 baru itu detailnya lebih turun ke depan, lebih nukik kayak gitu. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Ini asli detail ya. Bodinya detailnya kayak gini nih, warnanya salah satunya ini. Warna-warna yang lain teman-teman sekalian bisa lihat ya di beberapa varian yang lain ya di video sebelumnya. Idling stop. Apalagi yang berubah? Nih. Ini. Ya, ini untuk yang ini kuncinya gini aja teman-teman sekalian. Tekan kayak gitu. Dan bukanya buka kayak gitu, dan ini tuh dibuat lebih lebih besar. Beberapa persen lebih besar. Dan teman-teman sekalian bisa lihat ya USB Type C di situ. Ini saya coba untuk zoom ya. Nah, ini dia. Nah, ini USB Type C. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini, dan ini bisa ditutup. Nah, tuh ya, bisa ditutup. Kayak gitu. Nih. Nah, tutupnya ini bisa dibuka. Nah, kayak gitu. Dari kayak gini. Dan ada hooknya juga untuk bagian sini tuh kayak gini. Ini versi CBS ISS. Versi CBS ISS ini menghadirkan keyless kayak gitu. Untuk dashboardnya sama. Dan kayak gini. Saklar-saklar daerah kiri. Saklar-saklar kanan. Dan untuk bodywork belakang, nih joknya nih. Ya, keset ya teman-teman sekalian ya. Dan dia kalau teman-teman sekalian bisa lihat ya.
agak keset gitu, dan ini kalau dideketin itu agak bulat-bulat kayak gitu. Bodywork belakang kelihatan sama, cuma beda teman-teman sekalian ya. Ini daerah sininya, kalau yang bagian Vario 125 yang lama itu kan turun ke bawah ya. Ini beda, dia langsung sampai sini aja, dan di sini ada kayak coakan kecil kayak gitu. Nah, bagian depannya udah pasti kalau ini beda, di sini juga beda-beda. Ya, beda gitu ya. Kalau daerah sininya sepertinya mirip-mirip. Mesin 125-nya ini dibuat lebih enteng teman-teman sekalian. Jadi sekitar beberapa ratus gram total Vario 125 ini lebih enteng dari Vario 125 sebelumnya. Banyak perubahan-perubahan, kayak misalkan ini nih. Ininya dibuat beda teman-teman sekalian. Cover dari CVT-nya dibuat lebih ringan dan segala macam. Tetap masih tidak menggunakan Kickstarter di sini. Ini untuk box filter udara ya, dan untuk bagian belakang masih menggunakan Federal FT295 ukuran 100 30-14, sementara tadi depan ukuran 90 ring 14 juga, dengan rem pengereman masih tromol teman-teman sekalian ya, untuk 125 single suspension ya. Bagian belakang fendernya menggantung masih sama, cuman yang menarik nih the best. Ini nih lampu belakang ini teman-teman sekalian ya. Ini lampu belakangnya model baru. Tidak lagi yang LED titik-titik kayak gitu ya. Vario 125 yang lama kan LED titik-titik ya. Terus habis itu udah gini doang. Ya, saya akan coba lihat kalau ngerem kayak gimana. Ini ya. Kalian bisa lihat ya, kalau ngerem dia lampunya lebih terang. Dan ini lampu sennya masih sama. Fender kayak gini, dan untuk sisi bagian kanan menghadirkan radiator yang lebih compact menurut AHM. Jadi ini radiatornya beda dibandingkan dengan Vario yang 125 sebelumnya. Detail-detail ini masih sama, cuman ini nih. Dan lebih compact, lebih ringan, dan ini total membuat Vario 125 yang ini itu memiliki bobot yang lebih ringan dibandingkan dengan Vario 125 sebelumnya teman-teman sekalian. Ya, ini kayak gini. Jadinya totalnya kayak gini. Nah, tes, yes, cek. Tuh, bodywork umumnya full dari depan. Ini saya coba muterin bagian depan. Kayak gini, lampu sennya kayak gitu, dan ini menarik ya. Benar terpisah, ada hitam, ada putih, ada kuning di sini. Menarik nih. Yes. Mantep teman-teman sekalian nih. Saya akan cobain, cek lagi. Nah teman-teman sekalian, sekarang saya coba untuk naikin motor ini dan lihat seperti apa ergonominya ketika duduk diri kayak gini. Nah ini dia. Secara umum tidak banyak berubah ya dari ergonomi duduknya. Kalau menurut saya, yes. Segitiga ergonomi kaki ini tidak berubah teman-teman sekalian. Yes. Saya akan cobain dulu. Ya. Lihat ini ya. Teman-teman sekalian, saya masih agak sedikit jinjit. Secara umum sih sama ya. Feel megangnya itu sporty dan benar-benar sport, terus agak sedikit nukik kayak gitu ya. Untuk Vario 125 ya, model yang kayak begini tuh udah mulai kayak gini. Yes. Nah, jadi ini untuk segitiga ergonomi saat riding kayak gitu teman-teman sekalian, sebelum nanti kita akan cobain pada saat riding testnya. Nah jadi kayak gitu ya. Itu aja teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan di Vario 125 yang baru. Ini kita bisa lihat, ini benar-benar dibuka lebar banget di sini, dan shape-nya benar-benar sporty no kick. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.